Kita bisa bersaksi dengan berbagai macam cara. Kita bersaksi melalui kehidupan kita hidup seperti Yesus di tengah-tengah masyarakat, sehingga hidup kita boleh menjadi contoh teladan bagi orang lain. Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tidak kelihatan. Demikian juga orang tidak akan meletakkan pelita di bawah gatang, tetapi di kaki dia untuk menerangi seisi ruangan. Demikian juga kamu, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya oleh kehidupanmu yang baik nama Bapa dipermuliakan." Bapak Ibu Saudaraku, memang kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita yang meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan baik yaitu hidup yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Kita bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi setiap orang. Contoh dalam kebajikan, contoh dalam kemurahan, contoh dalam kesabaran, contoh dalam keikhlasan, contoh dalam kasih, contoh dalam pengendalian diri. Kita bisa menjadi contoh teladan bagi yang lainnya, dan dengan cara demikian kita menyatakan Yesus Kristus kepada semua orang melalui kehidupan kita. Namun bagaimana itu bisa menjadi semakin efektif jikalau kita berada di era membatasi kontak fisik dengan yang lainnya, social distance dan juga physical distance. Bagaimana kita bisa membawa diri untuk menjadi teladan bagi orang lain jikalau kita tidak pernah ada kontak dengan orang lain? Keterbatasan kita untuk kontak dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, karena kita semua memang harus menjaga diri supaya kita tidak saling menjadi sebab orang lain terkena persoalan oleh karena COVID-19 ini. Dan di sini Yohanes memberitahukan bagaimana solusinya. Bagaimana solusinya? Dia katakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, tentang Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, ini cara efektif yang digunakan oleh Yohanes pada saat dia berada dalam suasana situasi yang sangat sulit untuk kontak person dengan yang lainnya. Demikian juga cara Yohanes ini harus kita ambil dan kita lakukan pada saat ini. Kita bisa menuliskan kisah kasih Kristus, dan kita tuliskan, kita sebarkan, kita beritakan kepada semua orang. Tapi kita kan tidak mungkin bisa melakukan itu. Siapa bilang? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba masing-masing apakah punya HP? Apakah punya HP? Ya, saya merasa bahwa sulit bagi kita sekarang menemukan anggota Kristen yang tidak punya HP. Nah, dari HP dengan HP ini, kepada kita diberi fasilitas untuk selalu bisa berkomunikasi dengan siapapun. Kemudian disebut dengan medsos, media sosial. Kita bisa menggunakan WA, kita bisa menggunakan Instagram, kita bisa menggunakan Telegram, kita bisa menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan media-media sosial yang lainnya, yang sebetulnya itu semua menjadi fasilitas untuk kita dan ada di tangan kita. Namun sayang sekali, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di antara orang-orang Kristen justru kadang-kadang lebih banyak menggunakan media sosial itu untuk menuliskan keluh kesahnya, menuliskan kekecewaannya, menuliskan kejengkelannya, menuliskan kemarahannya, menuliskan tentang seseorang yang menjengkelkan, tentang seorang yang membuat marah, tentang seseorang. Jadi seringkali kita tidak menggunakan medsos itu justru sebagai kesempatan bagi kita untuk menyaksikan, menceritakan kisah kasih Allah Bapa melalui Yesus Kristus kepada kita semua. Oleh karena itu pada hari ini, yang masih suka menggunakan media sosial untuk meluapkan emosi, kemarahan, kejengkelan, ketidaksenangan, berhenti oleh hari ini. Jangan lagi menggunakan medsos itu sebagai pemberitaan atas kejengkelan kita, atas kemarahan kita, emosi kita terhadap seseorang, terhadap orang-orang, dan seterusnya. Kita harus berhenti sekarang. Justru kita harus mengambil alih seluruh media yang ada di tangan kita, bisa kita gunakan. Itu
sebagai kesempatan bagi kita untuk menuliskan cinta kasih Kristus kepada manusia. Untuk menuliskan kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan memberikan solusi kepada kita di tengah-tengah persoalan hidup yang kita alami. Bapak Ibu, Yohanes mengatakan demikian. Apa yang telah aku lihat, aku dengar, aku raba, aku alami di dalam dan melalui Yesus Kristus, itulah yang aku tuliskan bagimu. Aku tuliskan kepadamu.